Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyat. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Wa ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa nakhusu khasatan tammatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa nakhusu khasatan tammatan ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila hadrati jami'i masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Hajj Maimun Zubair, Kiai Al-Hajj Junaidi Anas, Kiai Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Hajj Faqih Imam wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya fusulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fil wudu'i was salati. Faslun utawi iki iku fasal. Fasal ini menerangkan fil wudu'i ing dalem masalah wudu' was salati lan salat. Dalam fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu dan sholat. Qala ngendika sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu, alaihi iku munggah tetep ingatase Kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan.
Berkata Nabi Muhammad alaihi salatu, semoga Allah memberikan rahmat ta'zim kepadanya, wassalamu, dan memberikan keselamatan kepadanya. Ya Ali, yuhe Ali, istaqossa, niti-nitia soposira, memperhatikan. Isbaghal wudu'i ing nyempurnaakan wudu. Pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali agar memperhatikan wudu, supaya wudu dilakukan secara sempurna. Jangan hanya sekedar untuk syarat sahnya saja, tapi berusaha untuk disempurnakan wudunya. Pada saat membasuh muka, membasuh kedua tangan, sempurnakan supaya benar-benar air merata ke seluruh anggota muka, ke seluruh tangan, begitupun anggota-anggota wudu yang lainnya. Fa innahu, karena setuhune wudu, oleh karena sesungguhnya berwudu iku syatrul imani, separo iman. Wudu itu sebagian dari iman. Artinya bahwa berwudu adalah sebagian dari syarat sahnya sebuah ibadah yang merupakan indikator keimanan seseorang. Maka berwudu bagian dari iman. Fa'idha tawaddota, maka ing dalam nalikane wudu sapa sira, maka ketika engkau berwudu, fala tusrif, mangka aja leluwian sapa sira kabeh, jangan kau berlebih-lebihan fil ma'i ing dalam menggunakan banyu, dalam hal menggunakan airnya. Pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dan tentu ini juga pesan untuk kita semua sebagai umat beliau. Kalau kalian wudu, kalau engkau berwudu, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Terkadang karena merasa airnya banyak, lalu menggunakan air dengan seenaknya. Ini menjadi perhatian. Jadi meskipun airnya banyak di sumber air ataupun berwudu di sungai sekalipun, berwudu di sungai tentu menurut pandangan kita tidak akan mengurangi air sungai. Tetapi anjuran Nabi Muhammad, jangan berlebih-lebihan. Sekiranya cukup ya membasuh muka, ya kalau perlu diratain dulu, kemudian kedua kali, ketiga kali cukup. Tidak usah kemudian karena misal di beberapa masjid masih menggunakan kolam, lalu kemudian kita berlebih-lebihan, biur itu tidak dianjurkan, kurang baik. Menggunakan air meskipun sepintas pandangan kita tidak akan berpengaruh, tetapi itu sudah termasuk israf, berlebih-lebihan. Israf itu tidak baik menurut pandangan agama kita. Apalagi kalau air yang sifatnya mengurangi persediaan, ya, mengurangi persediaan. Tentu ini sangat dilarang sekali melakukan israf. Persediaannya terbatas, lalu menggunakan airnya secara berlebih-lebihan, itu tidak dianjurkan. Fala tusrif
fil ma. Fa idza faraghta mangka ing dalem nalikane rampung sapa sira. Ketika engkau telah selesai min tuhrin saking sesuci. Ketika engkau selesai dari bersuci, entah itu berwudu, terutama dalam masalah ini, selesai berwudu, atau kalau ya, terutama dalam hal ini adalah berwudu. Selesai engkau berwudu, Fakro mangka maca sapa sira. Fakro mangka maca sapa sira. Maca ini yang jarang diketahui ini. Maca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Min ba'di ghuslil qadamaini. Maka bacalah setelah kita selesai berwudu, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Min ba'di ghuslil qadamaini, saking sawise membasuh kedua telapak kaki. Setelah membasuh kedua telapak kaki, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dibaca asyra marratin kelawan 10 piro-piro ambalan. Asyra marratin kelawan 10 piro-piro ambalan. 10 kali lipat. Setelah basuh kedua kaki berwudu, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Kalau kita mau melakukan itu, yufarrij, mangka bakal membengganakan. Yufarrij mangka bakal membengganakan. Sopo Allahu Gusti Allah. Maka Allah akan menghilangkan hammaka kesusahan sira. Yufarrij mangka bakal membengganakan sopo Allahu Gusti Allah, Allah bakal benggangakan. Benggangakan itu maksudnya adalah memberikan solusi ataupun menghilangkan. Hammaka kesusahannya sira. Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Baca 10 kali. Setelah membasuh kedua kaki, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau dibaca sepintas ini tidak sampai akhir, tapi inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai 10 kali. Ya Ali, he Ali, wahai Ali, idza faraghta, ing dalem nalikane rampung sapa sira. Idza faraghta, ing dalem nalikane rampung sapa sira. Minat toharoti, saking sesuci. Kalau idza faragta, jika engkau telah selesai. Minat toharoti, dari bersuci, dari berwudu. Selesai berwudu, semuanya selesai. Fakhudh, mangka ngalapa sapa sira. Maka ambillah ma'an ing banyu. Fakhud mangka ngalapa sapa sira ma'an ing banyu. Ambil air, wamsah lan musapa sapa sira. Lalu usapkan biyadaika kelawan tangan loro sira. Biyadaika kelawan tangan loro sira.
Usapkan dengan menggunakan kedua tanganmu. Usap air tersebut diusapkan kemana? Rokobataka ing hulu sirah. Rokobataka ing leher sirah. Ambil air, usapkan dengan kedua tanganmu. Usapkan air tersebut ke lehermu. Jadi selesai berwudu itu ambil lagi, kemudian ini kaitannya dengan hikmah ya, artinya memang tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya wudu, tetapi lebih pada kesempurnaan dan hikmah atau rahasia-rahasia tersembunyi di balik dari melakukan hal-hal ini. Hikmah yang kita bisa ambil. Jadi apa itu harus? Ya tidak. Apa itu mempengaruhi terhadap kesempurnaan berwudu? Kalau tidak melakukan itu lalu wudunya tidak sempurna, ya tetap sempurna. Jadi ada rahasia di balik apa yang dianjurkan di sini. Jadi habis selesai berwudu, dengan selesai doa tadi, ambil air, kemudian wakul, sambil berucap begini, wakul lan mucapasira, sambil kemudian berdoa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wahdaka la syarika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini biasa dikenal dengan doa kafaratul majlis, ya, pelebur dosa pada saat selesai sebuah majelis, sebuah pertemuan, biasanya ditutup dengan namanya doa kafaratul majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci panjenengan ya Allah, Allahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan seraya memujimu, asyhadu, nyakseni sapa isun, an ing setuhune kelakuan, iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah, iku tetep, iku maujud illa anta, kecuali panjenengan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah secara hak kecuali hanya engkau ya Allah. Wahdaka, hale suwijine panjenengan, hanya engkau yang maha tunggal. La syarika, ora ana zat kang nyekut, la syarika, ora ana zat kang nyekutoni, iku tetep laka kaduwe panjenengan. Tidak ada sesuatu pun yang menyekutukanmu. Astaghfiruka, nyuwun ampunan sapa kula ka ing panjenengan. Aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Wa atubu, lan tobat sapa isun ilaika maring panjenengan. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Selesai berwudu, sambil mengusapkan air ke leher, doanya doa kafaratul majlis, ini biasa dikenal, yakni baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu tumangzur mangka kari-kari ningala sapa sira, lalu kau melihat, memandang, ilal ardi, maring bumi, maring tanah. Setelah baca doa itu, lalu lihat ke tanah, lihat ke bawah, kemudian doa, wa kullan ngucapa sapa sira, berdoalah kamu, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Asyhadu, nyakseni sapa isun yen anna Muhammadan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka, hambane panjenengan, wa rasuluka, lan utusane panjenengan. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambamu dan utusanmu.
Jadi seperti itu. Selesai membasuh kaki, kemudian berdoa tadi, ngambil air lagi, usapkan ke leher, ya, usapkan ke leher sambil berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis itu memandang ke tanah, wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Hikmahnya apa? Sirnya apa? Rahasianya apa? Fa innaman mangka setuhune wong. Fa innaman mangka setuhune wong. Ola kang ngucap sapa man. Hadza ing ikilah doa. Fa innaman boleh, kerana setuhune wong kola kang ngucap sapa man hada ing ikilah doa. Oleh karena orang yang mau melakukan ini, berdoa tadi yang sudah dijelaskan, iku ghafaro, iku bakal ngampuni, iku ghafaro, iku bakal ngampuni sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man, oleh karena sesungguhnya orang yang mau berdoa tadi, maka Allah akan mengampuninya. Allah mengampuni kulla saghiratin ing saben-saben dosa cilik, setiap dosa kecil, wa kabiratin lan dosa gede, dosa besar. Hikmahnya, sirnya, yang mau melakukan itu Allah akan ampuni baginya semua dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besarnya. Masya Allah, ini memang di kitab Wasiyatul Mustafa banyak sekali keterangan-keterangan yang jarang kita ketahui. Ternyata banyak sekali sir-sirnya, rahasia-rahasianya. Ya Aliyu, he Ali, innal malaikata setuhune para malaikat, sesungguhnya para malaikat iku yastaghfiruna, pada nyuwun ampunan sapa malaikat, iku yastaghfiruna, pada beristighfar sapa para malaikat. Sesungguhnya malaikat pada beristighfar, senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Lil insani, kadue manusa. Lil insani, kadue manusa. Madama, selagine langgeng sopo insan. Madama, selagine langgeng sopo insan. Langgeng ala toharotin, ingatase tingkah suci. Selagi dia dalam keadaan suci, walam yuhdith lan ora hadas sopo insan. Walam yuhdith lan ora hadas sopo insan. Selagi seseorang dalam keadaan suci, punya wudu, belum batal, malaikat beristighfar untuknya. Ya Aliyu, he Ali, man irtasala, man utawi sapane wong, iku irtasala lamun adus sapa man, adus yaumal jum'ati ing dina Jumat. Man utawi sapane wong iku irtasala lamun adus sapa man yaumal jum'ati ing dina Jumat. Barang siapa yang mandi sunnah hari Jumat, mandinya mandi sunnah. Sunnah ada di antara kesunahan mandi, yakni mandi di hari Jumat dengan tujuan lihuduril Jumat, untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan tujuan untuk menghadirinya, iku ghafaro, bakal ngampuni sopo Allahu Gusti Allah
iku ghafaro mangka bakal ngampuni sopo Allahu Gusti Allah lahu maring man. Allah akan mengampuninya. Dosa apa yang diampuni? Ma ing dosa-dosa. Bainal jum'ati kang tetep ing dalem antarane Jumat. Ilal jum'ati maring Jumat kang arep tekak. Ma ing dosa-dosa bainal jum'ati kang tetep ing dalem antarane dina Jumat. Ilal jum'ati maring Jumat kang bakal tekak. Maka Allah akan mengampuninya. Dosa-dosa antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Sampai Jumat berikutnya. Mandi hari Jumat, mandi sunnah. Terkadang kita lalai, lupa mungkin. Ya, lupa sama-sama mandi. Kita pagi hari Jumat ya mandi juga habis bangun tidur. Yang membedakan antara mandi biasa dalam istilah fikih mandi lit tabarrud, ya hanya untuk menyegarkan anggota badan, dengan mandi yang sunnah. Itu yang membedakan adalah niatnya. Maka dari itu sama-sama mandi, sama-sama kita menyegarkan badan. Kalau tidak diniati, hanya sekedar badan kita seger. Tapi kalau diniati, saya niat mandi ini mandi sunnah untuk hadir sholat Jumat. Kemudian mandi, maka kualitas mandi kita berkualitas ibadah. Kualitas mandi kita adalah kualitas yang memiliki nilai ibadah. Apa dilakukannya kapan? Boleh pagi hari, boleh jam 7, boleh jam 8. Lebih utama lagi kalau hampir mendekati mau berangkat sholat Jumat. Jadi kesunahan mandi Jumat itu boleh dilakukan di pagi hari, boleh. Lebih utama kalau sudah mendekati mau berangkat sholat Jumat, di situ mandi, niat mandi sunnah. Nawaitul ghusla lihuduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niatnya, saya niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Dalam hati cukup. Bahkan kalau di kamar mandi ya jangan sampai diucapkan, karena ada lafaz-lafaz menyebutkan asma Allah. Dalam hati saja nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat mandi Jumat ini karena untuk niat menghadiri sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Dah mandi sudah, kemudian mandi. Maka mandi kita bernilai ibadah, termasuk melakukan kesunahan mandi Jumat. Ketika hal itu dilakukan, maka masuk dalam pesannya Rasulullah ke Sayyidina Ali ini. Maka Allah akan ampuni baginya dosa-dosa antara Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono adus dina Jumat. Dan Allah jadikan mandi hari Jumat tersebut didadiaken sawaban ing pahala. Allah jadikan pahala fi qabrihi ing dalam kuburane man. Fi qabrihi ing dalam kuburane man. Akan menjadi pahala yang kemudian menjadi teman dia nanti di kuburan, pahala tersebut. Wa thaqqala
wa thaqqala lan ngabot-ngaboti sapa Allah. Wa thaqqala lan ngabot-ngaboti sapa Allah. Allah akan membuat berat ala mizanihi ing atase timbangan amale man. Wa thaqqala lan ngabot-ngaboti sapa Allah. Allah akan membuat berat ala mizanihi ing atase timbangan amal kebagusan man. Maka timbangan amal kebagusan kita akan dibuat berat oleh Allah. Menjadi berat timbangan amal kebaikan kita yang melakukan mandi hari Jumat. Ya Ali, he Ali, alaika netepana sapa sira. Alaika netepana sapa sira. Bisiwaki kelawan siwakan. Bersiwak. Bersiwak. Alaika netepana sapa sira bisiwaki kelawan siwakan. Ali, kata Rasul, kau harus betul-betul memperhatikan untuk melakukan bersiwak. Siwak jangan sampai ditinggalkan, kata Rasul. Sebab kenapa? Fafihi mangka iku tetap ing dalam siwakan. Fafihi mangka iku tetap ing dalam siwakan. Arba'atun utawi ana papat wa ishruna lan 20 apane fadilatan keutamaane. Karena di dalam bersiwak terdapat 24 fadilah. Fiddini ing dalam agama wal badani lan badan. Keutamaan yang berkaitan dengan masalah agama tentu pahala, bisa menyempurnakan ibadah dan lain sebagainya, pun juga wal badani dan badan, bisa membuat badan itu sehat. Nah, di antaranya adalah yuqallilul bulgham, kemudian bisa meminimalisir dahak-dahak kalau dilakukan dengan benar. Juga tentu bisa membuat gigi kita itu kuat, lalu bau mulut kita menjadi segar, ya, di samping kesunahan-kesunahan lainnya ya, yang berkaitan dengan agama itu menjadi kesunahan dan bernilai pahala. Bersiwak itu kalau dilakukan di zaman sekarang bisa juga dengan manakala kita melakukan gosok gigi. Gosok gigi kalau kita niati bersiwak ya dapat pahala. Bersiwak asli yang diajarkan oleh Rasulullah itu dengan memakai kayu garu ya, kayu garu. Bisa juga dengan memakai alat-alat yang bersifat keras, sebagaimana yang pernah dijelaskan pada saat kita ngaji kitab Safinatun Najah kalau tidak salah, dengan barang-barang, benda-benda yang bisa mengambil kotoran-kotoran dalam gigi yang terselip dan lain sebagainya. Kan dengan tangan, kalau memang tangan ini bersifat kasar bisa. Kain bisa, baju kita misalkan ini juga ya, meskipun itu memang jorok ya dalam pandangan pergaulan sosial kita, pasti dianggap jorok. Tapi untuk memenuhi unsur apakah mendapatkan kesunahan, tentu sudah mendapatkan kesunahan. Alaika bisiwaki fa fihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid din. Terdapat 24 fadilah baik yang berkaitan dengan agama maupun dengan kesehatan badan. Ya Aliyu,
Ya Aliyu, he Ali. Alaika netepana sira bisolati sertane sholat. Jadi banyak itu bimakna ma'iyah. Alaika bisiwaki sertane siwakan. Alaika netepana sopo sira bisiwaki sertane sholat. Hendaknya kalian, engkau Ali, hendaknya engkau betul-betul memperhatikan sholat. Sholat harus dilakukan fi awqatiha ing dalam piro-piro waktune sholat. Fi awqatiha ing dalam piro-piro waktune sholat. Fa innaha krana setuhune sholat. Fa innaha krana setuhune sholat. Iku sukulli fadilatin. Pokoke saben-saben keutamaan. Oleh karena sesungguhnya sholat adalah inti, modal utama setiap keutamaan. Pokok setiap keutamaan adalah sholat. Apapun itu. Wasana mukulli ibadatin lan punggung, ya, punuk punggungnya saben-saben ibadah. Sana mukulli ibadah ini bahasa kiasan, ini punggung artinya berada pada level atas ini ya. Sana mukul ibadatin dan ya sebagai penyangga setiap ibadah. Ya. Sana mukul ibadatin lan punggungnya saben-saben ibadah. Karena sholat adalah pokok dari segala keutamaan dan tentu pokok pula segala ibadah. Ya Aliyu, he Ali, tamanna arep wahai Ali, tamanna berharap sopo Jibrilu malaikat Jibril. Tamanna itu berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi, susah terjadinya. Tamanna arep berharap sopo Jibrilu malaikat Jibril. Malaikat Jibril berharap ayyakuna ing yentana sopo malaikat Jibril. Ayyakuna ing yentana sopo malaikat Jibril min bani Adam, termasuk saking anak putune Nabi Adam. Ali, malaikat Jibril itu berharap sekali, dia itu pengen jadi anak cucunya Nabi Adam. Pengen kayak manusia, Jibril pengen kayak manusia. Sebab apa? Lisab ikhisalin, karena pitu piro-piro tingkah. Karena 7 hal ini Jibril sampai pengen jadi anak cucunya Adam. Apa? As-sholawatil khomsi, yakni sholat kang jumlahnya 5. Sholat kang jumlahnya 5, yakni sholat 5 waktu. Ma'al imami ing dalam sertane imam. Betapa sholat berjamaah itu merupakan keutamaan yang amat sangat, sampai-sampai malaikat Jibril pengen jadi anak cucunya Adam supaya dia bisa ikut sholat jamaah, supaya bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Wa mujalasatil ulama ilan, ngawori lungguh para ulama. Wa mujalasatil ulama ilan, ngawori lungguh para ulama. Supaya malaikat Jibril pengen jadi anak cucunya Adam itu supaya bisa kumpul dengan para ulama. Karena apa? Mujalasatul ulama, berada dalam satu majelis dengan para ulama itu luar biasa, memiliki keistimewaan dan fadilah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Keutamaan kumpul dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, itu luar biasa, memiliki keutamaan yang amat sangat.
Sehingga malaikat Jibril pengen, iri pengen kayak anak cucu Nabi Adam bisa kumpul dengan para ulama. Wa iyadatil maridi lan miliki wong sakit, menengok orang sakit, karena pahalanya besar sekali. Orang sakit kita tengok. Wa tasyyi'il janazati lan ngiringi jenazah. Ngiring jenazah itu juga luar biasa, pahalanya besar. Wasakil ma'ilan ngangsu bani. Wasakil ma'ilan nyiram mengambil air, yang mengambil air ya, untuk diberikan kepada orang, itu pahalanya luar biasa. Wasulhi lan mendamaikan. Wasulhi lan mendamaikan bainal itsnaini ing dalem antarane wong loro kang parapadu. Wasulhi lan mendamaikan bainal itsnaini di antara dua orang yang bertengkar. Pahalanya luar biasa. Wa ikramil jarilan memuliakan tetangga. Wa ikramil jarilan muliakan tetangga. Wal yatimi lan yatim. Jadi, nah malaikat Jibril itu irinya bukan main, sampai pengen banget jadi manusia, pengen jadi cucunya Adam supaya bisa sholat jamaah 5 waktu, supaya bisa kumpul dengan para ulama, supaya bisa nengokin orang sakit, supaya bisa ngiring jenazah, supaya bisa mengambil air untuk diberikan kepada orang banyak, supaya bisa mendamaikan antara dua orang yang bertengkar, supaya bisa memuliakan tetangga dan anak ya. Fahris mangka mung sengah sopo sira. Fahris, berusahalah memperhatikan hal tersebut. Fahris mangka mung sengah sopo sira ala dzalika ingatase mengkono-mengkono kabeh. Berusahalah untuk melakukan hal itu semua Ali. Fahris itu Nabi Muhammad pesan ke Ali, fahris ala dzalik. Berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal itu semua. Ya Aliyu wallahu a'lam bishawab. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelumnya saya tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.